Pinjol melakukan pelacakan lokasi melalui WhatsApp, email, telepon. Benarkah hal itu akan dilakukan dan mereka akan menemukan dimanapun titik kita berada? Mulai dari tempat tongkrongan, tempat kerja, rumah kita, bahkan domisili yang terbaru. Benarkah hal ini akan terjadi? Ini spesial buat semua teman-temanku yang selalu bertanya soal pelacakan lokasi, pencurian-pencurian data melalui email handphone. Mungkin memunculkan kekhawatiran yang terlalu berlebihan buat teman-teman semuanya. Kalau untuk video-video seperti ini, saya sudah sangat sering membahas, tapi apalah daya ya. Orang yang terjebak di pinjol itu setiap hari orangnya bergonta-ganti. Oke, makanya saya harus menjelaskan lagi buat teman-teman semuanya tentang pelacakan lokasi melalui chat WhatsApp. Oke, begitu Anda telat bayar atau 2 hari, 3 hari menjelang jatuh tempo, seringkali kita dihujani dengan banyaknya permintaan kode OTP yang masuk melalui chat WhatsApp, yang masuk melalui SMS, bahkan ada juga yang masuk melalui email. Ini memunculkan kekhawatiran dari teman-teman semuanya. Benarkah mereka akan melakukan penyadapan melalui WhatsApp, melalui telepon, melalui email untuk menemukan lokasi-lokasi kita? Nah, teman-temanku, seharusnya, ya, saya paham Anda hari ini berpikir dengan sesingkat seperti itu, ya saya maklum. Karena mungkin dibaluti karena rasa takut, rasa kekhawatiran setiap hari yang menghujani Anda tanpa henti. Sehingga Anda belum bisa berpikir secara normal. Sebenarnya teman-teman, tidak perlu mereka lakukan pelacakan-pelacakan lokasi. Sejak awal kita telah memberikan akses. Ya, pinjol mana yang tidak meminta lokasi kita? Sejak awal mereka minta izin akses kamera. Habis itu mengakses mikrofon. Habis itu mengakses lokasi. 3 akses ini memang diperbolehkan oleh OJK yang disebut dengan namanya camilan. Kamera, mikrofon, lokasi. Nah, begitu kita telat bayar adalah bahasa-bahasa bodoh. Bahasa-bahasa yang mana selalu dilontarkan oleh debt collector, ya. Tapi yang saya herankan itu, orang yang menerima selalu percaya. Dengan dalih terjadinya pelacakan lokasi, ya, melakukan skip tracing, atau melakukan investigasi sampai ke media sosial. Bahasa-bahasa seperti ini, teman-teman. Ini hanyalah bahasa-bahasa kuno kalau saya rasa gitu. Kenapa kuno? Karena tahun ke tahun bahasanya ya seperti ini. Kalau nggak skip tracing, lacak lokasi, akan menemukan keberadaan Anda, tim kami sudah dikerahkan ke lapangan, data Anda sudah dialihkan ke pihak ketiga, lokasi Anda sudah ada sama kami, tempat kerja Anda sudah ditemukan, bla bla bla, segala macam. Sebenarnya, hal itu cuma omong kosong dari penagih hutang. Mereka itu sebenarnya sudah kehabisan bahan, teman-teman semuanya. Debt collector itu sebenarnya udah kebingungan dalam versi penagihan ini. Sehingga kosakata yang mereka gunakan itu aja gitu loh. Untuk mengelabui orang-orang disebutlah dengan bahasa pelacakan lokasi, skip tracing, kalau enggak pelimpahan data, kunjungan pihak ketiga, kunjungan dari FC lapangan, selalu dengan kata yang seperti itu secara berulang-ulang kali. Ini juga dari kebiasaan kita, ya mungkin dari orang-orang yang dulu, ya sebelum teman-teman hari ini menyatakan tidak mampu bayar, orang-orang yang dulu juga membiasakan hal ini. Kenapa? Setiap kali mereka diancam dengan ancaman lokasi, mereka perpanjang. Setiap kali mereka diancam akan ada kunjungan ke rumah, mereka melakukan pencicilan. Nah, inilah yang sebenarnya menimbulkan rasa yang cukup menarik dari debt collector. Ternyata ketika saya mengucapkan ini, saya berhasil loh. Ternyata ketika saya menyampaikan ini kepada orang yang mau kita tagih, saya mendapatkan tagihannya. Nah, itulah yang dipakai secara berulang-ulang kali. Sebenarnya, pelacakan-pelacakan lokasi ini, kalau teman-teman bisa berpikir secara normal, ini debt collector secara tidak langsung menunjukkan suatu kebodohan. Ya, lokasi apa yang mau mereka lacak? Sejak awal kita sudah menulis alamat domisili secara lengkap. Bahkan kita sudah melampirkan KTP kita juga, ya kartu tanda penduduk.
Di sana di dalam KTP itu sudah ada identitas diri. Mulai nomor NIK, mulai nama kita, mulai alamat kita, tempat tanggal lahir, ada domisili, ada kecamatan dan segala macam. Ya. Bahkan di dalam proses kita pengajuan ada juga yang namanya tempat usaha. Ya. Dan kita juga sudah mengisi usaha kita di mana, profesi kita apa. Terus tiba-tiba ketika kita telat bayar seperti ini, ada bahasa pelacakan lokasi. Dan kitanya ketakutan. Itu ada apa sebenarnya teman-teman? Apakah sebuntu itu cara teman-teman dalam berpikir? Apakah seperti ini kepanikan yang teman-teman alami hari ini? Sehingga teman-teman membenarkan semuanya apa yang mau diucapkan oleh debt collector ini. Oh, melacak lokasi. Oh, berarti mereka benar-benar melakukannya. Oh, data sudah dilimpahkan. Mereka akan menemukan nanti kita di lapangan. Oh, berarti benar-benar nih kita sudah dilacak melalui email handphone. Ya, nggak seperti itu juga, teman-teman. Ya, itu mereka hanya menunjukkan suatu kebodohan. Apalagi kalau mereka sudah mengirimkan dari Google Map, misalnya gitu kan. Atau mereka sudah, wah kami sudah di perjalanan nih, kira-kira rumah Anda berapa jauh lagi nih patokannya dari Pertamina, dari kantor camat, segala. Itu mereka kan bisa akses dari Google. Mereka kan bisa buka dari Google Map. Ya, ada juga teman-teman, bang, dia tahu bang, benar-benar dia melacak saya bang. Dia tahu tempat kerja saya sekarang. Dia tahu nomor handphone saya. Ya iya, orang terbuka akses itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Kan itu yang kita ributkan beberapa bulan yang lalu. Sangat disayangkan, sekelas lembaga BPJS Ketenagakerjaan, lembaga pemerintah, itu malah membagikan data. Walaupun hanya sebatas untuk tempat kerja, kan konsepnya juga tetap akan mengganggu. Ini tidak diperhitungkan kayaknya. Atau memang ada sengaja permainan oknum-oknum dari BPJS Tenaga Kerjaan untuk membuka semua ini. Sehingga menjadikan data pribadi kita itu sudah tidak aman. Jadi kita di Indonesia ini sudah percuma namanya ada undang-undang P2SK tentang perlindungan data pribadi, segala omong kosong, akhirnya omong kosong. Ya, saya berpesan di video ini buat teman-teman semuanya, jangan ketakutan, jangan terlalu khawatir dengan ucapan-ucapan sampah yang sebenarnya karena Anda ketakutan aja sih, karena rasa bersalah terlalu tinggi, Anda sedang kecemasan, Anda sedang kekhawatiran, sehingga tidak ada pemikiran yang normal tentang hal ini. Ya itu aja sih sebenarnya gitu loh. Sehingga Anda membenarkan apa yang mereka sampaikan. Padahal kalau Anda analisa kan memang sejak awal loh. Kita foto KTP, setelah kita foto KTP sudah muncul nama, nik, segala macam. Lah, sekarang tiba-tiba mereka mau lacak lokasi, kita khawatir. Itu agak lucu juga, teman-teman. Padahal waktu proses pengajuan terang-terangan kita memberi alamat kita. Bahkan kelurahan kita pun alamat yang patokan dasar aja kita tulis baik-baik. Jalan lintas ini patokan bersebelahan dengan ini, bla bla segala macam. Kenapa sekarang malah dijadikan beban berat? Seharusnya teman-teman nggak usah jadikan beban berat ya. Jadi ini sebenarnya skenario aja, skenario kecil dalam versi penagihan. Karena orang-orang sangat khawatir tuh ketika sudah pelacakan lokasi, otomatis yang dia bayangkan itu FC sudah datang ke rumah. Mereka mengambil barang-barang, membangun keributan, habis itu mempermalukan kita dan banyak lagi. Biasanya problem-problem seperti ini lahir dari orang-orang yang pertama belum mampu jujur dengan keluarga dia, dengan orang tuanya, dengan suaminya. Yang kedua, mereka-mereka yang belum bisa menerima kenyataan hari ini. Bahwasanya memang keadaan sudah tidak baik-baik saja. Memang sudah tidak bisa ditoleransi lagi keadaan kita gitu ya memang. Kita sudah diantarkan pada titik, ya kita memang sudah tidak mampu, kita memang sudah tidak sanggup. Tapi keikhlasan teman-teman untuk menerima kenyataan ini, itu masih sulit. Teman-teman belum bisa jujur dengan diri sendiri, belum bisa menerima kenyataan hari ini, sehingga teman-teman masih bingung memposisikan diri itu seperti apa. Makanya ketika keluar bahasa-bahasa pelacakan lokasi, kunjungan lapangan, oh akan melakukan skip tracing, akan investigasi, teman-teman sudah kebingungan duluan. Padahal bahasa-bahasa seperti itu, bahasa-bahasa yang selalu ditunjukkan oleh debt collector sebenarnya untuk menekan kita. Tapi kalau kita bisa berpikir positif, mereka itu sedang menunjukkan kebodohan. Dan saya berharap buat kedepannya, setelah teman-teman nonton video ini, tidak ada yang khawatir lagi, tidak ada yang kecemasan lagi tentang pelacakan-pelacakan lokasi. Itu hanya omong kosong. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.
Pinjol harus kalah. Dan ada satu cara untuk mengalahkan pinjaman online, pinjaman daring, sehebat apapun debt collectornya dalam melakukan penagihan, tapi mereka sangat khawatir kalau Anda melakukan satu hal ini. Setuju nggak teman-teman? Nanti setelah saya membahas, Anda akan mempraktekkan. Tapi kalau tidak, ini cuma omong kosong loh teman-teman semuanya. Ya, cuman ini satu-satunya cara untuk Anda hari ini, terutama yang bahasanya talbai telat bayar, yang biasanya galbai gagal bayar, yang biasanya japo sudah jatuh tempo tapi belum ada uang, cuma dengan satu cara ini. Mulai dari debt collector, sampai dengan pinjol, sampai dengan OJK sendiri pun juga khawatir sebenarnya gitu loh. Seandainya Anda tahu satu cara ini, pinjol, tumbang dan pinjol akan hancur sehancur-hancurnya. Karena nggak ada lagi kekuatannya. Saya 8 tahun, ya mau masuk 8 tahun teman-teman, 7 tahun sudah berlalu, berjalan mau 8 tahun. Yang saya perhatikan di sini, cuman satu itu aja kekuatan dari pinjol, tidak ada yang lebih. Ya, saya yakin kalau semuanya bisa kompak, pinjolnya tumbang. Pinjol pasti hancur. Nggak ada kekuatan mereka sama sekali. Yaitu teman-teman, merubah mentalmu jadi mental baja. Ini jalan satu-satunya. Ya, kepanikanmu tetap cuan bagi pinjol. Semakin kamu panik, semakin kamu takut, ya, pinjol tidak khawatir kamu tidak membayar hari ini. Yang penting kamu masuk dulu dalam ranah mereka. Yang penting kamu masuk dulu dalam settingan mereka. Kamu ada kekhawatiran dengan DC datang ke rumah, ada kecemasan dengan penyebaran data, ada ketakutan dengan kontak-kontakmu dihubungi, kekhawatiran didatangkan DC ke kantor. Kalau masih ada ini, pinjol tetap tertawa, teman-teman. Tapi, ya, Anda tidak peduli dengan mereka yang menyebarkan data. Anda tidak peduli dengan ancaman mereka. Anda tidak peduli dengan intimidasi mereka. Anda tidak peduli dengan mereka menggertak mau datang ke rumah, mau ke kantor, dan segala macam. Pinjol tamat. Pinjol selesai. Ya, kenapa pinjol selesai? Pinjol itu mempunyai keterbatasan dari petugas lapangan. Tidak semua pinjol resmi mempunyai petugas lapangan. Kalaupun sudah jatuh kepada petugas lapangan, ini sudah di tahap negosiasi. Cuman ada kata iya atau tidak. Kalau mau kita bayarkan, kalau tidak mau, persen. Ya, dan pinjol sebenarnya khawatir kalau Anda itu mempunyai logika yang hebat, mempunyai pemikiran yang luar biasa, menghilangkan rasa takut yang ada. Ini yang dikhawatirkan oleh pinjol. Makanya selama ini, 2 hari, 3 hari menjelang jatuh tempo, mereka mengingatkan, tapi template-nya adalah bayarkan hari itu juga. Anda pasti sering dong mendapatkan. Ya, wah, ini hutang Anda 3 hari lagi mau jatuh tempo nih. Kalau Anda bayarkan hari ini, limit akan bertambah. Kredibilitas Anda akan baik. Kalau Anda bayarkan hari ini. Oke, dan itu berulang-ulang kali mereka lakukan. Mereka memaksa dan meminta Anda membayar hari itu juga. Padahal kita jatuh temponya 3 hari lagi. Jatuh temponya 2 hari lagi. Tujuannya simpel, teman-teman. Ya, tujuannya simpel. Kalau logika Anda tidak bisa jalan hari itu, kalau perasaan Anda lebih ke depan hari itu dengan semua ketakutan yang ada, ini besar kemungkinan kamu akan gali lubang tutup lubang. Besar kemungkinan kamu akan terdorong untuk menyelesaikan hari itu juga. Padahal kalau kamu selesaikan hari itu, sementara kamu 3 hari lagi jatuh tempo, dan bunga yang disepakati di awal dihitungnya untuk di hari yang jatuh tempo. Sementara 3 hari menjelang jatuh tempo, Anda sudah melakukan pembayaran. Oke, harusnya kalau benar bunganya dikurangi. Tapi itu tidak akan dilakukan. Mereka hanya melakukan bagaimana mengirimkan kepanikan. Bagaimana mengirimkan kesetresan. Ya, itu baru bahasa-bahasa template yang dikirim oleh akun-akun resmi dari pinjol tersebut. Belum lagi kita menghadapi peringatan-peringatan dari debt collector atau deskol internal mereka. Yang terkadang 2 hari atau 3 hari itu kita sudah dicaci maki.
2 hari atau 3 hari itu kita sudah dihina-hina. Tujuannya apa? Jangan sampai pemikiranmu tenang. Jangan sampai pemikiranmu terbuka. Kalau pemikiranmu tenang, ya, kamu nggak akan mau gali lubang tutup lubang. Oke? Dibikin kamu kepanikan. Dibikin ada kekhawatiran. Sehingga kamu akan menggali lubang tutup lubang. Ya, karena masih ada waktu 3 hari lagi. Masih ada waktu 2 hari lagi. Belum dikatakan telat bayar. Kalau sempat nanti sudah telat bayar, galian tidak akan ada lagi. Ya, inilah tujuan mereka, teman-teman. Jadi kalau teman-teman semuanya ingin mengalahkan pinjol, perbaiki mental. Robah mentalmu tadi. Jangan mental tuh. Jangan dikit-dikit baper. Jangan dikit-dikit khawatir. Cemas, jangan. Ya, hari ini kamu cuma satu masalahnya. Tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Oke? Robah aja di sana. Putar aja di sana. Ini akan berbeda loh. Tidak mampu dengan tidak mau, itu berbeda. Ya, hari ini Anda tidak mampu bayar. Apakah ini kemauan kita? Tidak. Ini karena kondisi hidup kita. Oke? Ingat dulu waktu pertama sekali Anda meminjam pinjol. Apa yang terjadi? Hah? Kenapa Anda bisa melakukan peminjaman di pinjol? Karena duit Anda enggak. Ya. Kenapa Anda tidak melakukan pembayaran di pinjol? Karena duit enggak ada. Ya. Kenapa begitu mau melakukan pembayaran duit nggak ada, Andanya paniknya minta ampun. Nah, inilah yang harus teman-teman atasi. Oke, kalau Anda pengen menghancurkan pinjol, mengalahkan pinjol, jangan terhanyut dengan apa yang mereka ucapkan. Jangan terjemahkan apa yang mereka kirim, baik itu yang Anda dengar melalui telepon, atau yang Anda baca melalui WhatsApp, yang Anda terima melalui email. Ya, kekuatan mereka ada di sini. Ada di 3 komunikasi ini. Untuk menghancurkan mentalmu, untuk menghancurkan logikamu. Ya, di sini mereka berpikir. Di 3 komunikasi ini. Makanya tak jarang, yang paling ganas itu adalah telepon, WhatsApp, email. Bukan datang ke rumah. Tapi poin yang paling menakutkan bagi kita adalah FC datang ke rumah. Karena hebatnya 3 komunikasi tadi. Ya, 3 komunikasi ini yang membuat seakan-akan pelimpahan data tersebut adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Padahal, teman-teman, data Anda sampai di pihak lapangan, hutang Anda sudah mencapai akhir. Hutang Anda sudah mencapai finish, tapi ini dirahasiakan. Ya, oleh si internal tadi. Internal berharap Anda gali lubang lagi, Anda bayarkan. Sehingga Anda menutupi hutang satu, tapi hutang yang lain tetap terbuka. Otomatis Anda akan terikat selalu dalam dunia online ini. Itu tujuan mereka. Ya, asalkan teman-teman semuanya kompak, merubah mental Anda yang ketakutan hari ini menjadi mental baja, dan Anda anggap semua kata-kata yang mereka lontarkan itu hanyalah sebatas lucu-lucuan atau lelucon semata, menandakan mereka belum mencapai target, tamat sudah pinjol. Hari ini juga tamat. Ya, sudah bisa kita pastikan kehancuran pinjol berpeluang besar. Karena orang-orang tidak terpengaruh lagi dengan ancaman-ancaman mereka. Ya, bahasa-bahasa kita tunggu 15 menit lagi, kita tunggu 30 menit lagi, kita tunggu hari ini, kalau nggak data dilimpahkan ke petugas lapangan, itu sudah tidak berlaku. Ya, makanya mentalmu paling utama. Dan satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjol hari ini, dengan segala modus, tekanan dari penagihan mereka adalah memperbaiki mental. Selagi mentalmu ini sudah baik, saya rasa pinjol nggak ada kekuatan lagi. Habis sudah. Cobalah Anda analisa. Ya, ancaman pinjol itu aja. Dari dulu sampai sekarang. Nggak ada. Kita ini bermasalah tidak terlepas dari katanya melalui telepon, katanya melalui WhatsApp, katanya melalui email. Akhirnya kita tanamkan dalam pemikiran. Inilah yang bikin kita tumbang. Ya, perbaiki mentalmu, hancurkan pinjol. Pasti hancur. Ya, nggak ada lagi dalih mereka untuk melakukan penekanan terhadap orang-orang dari jarak jauh. Paham teman-teman semuanya? Silahkan Anda praktekkan dan Anda buktikan. Kabarin saya setelah Anda melakukannya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.